Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Retno Palupi dari kelas C dengan NIM 14191133123. Di sini saya akan menjelaskan praktikum manajemen kualitas air dengan judul Manajemen Kualitas Tanah untuk budidaya di kolam ataupun di tambak. Sebelum lanjut ke praktikum, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum tersebut. Tujuan dari praktikum tersebut adalah untuk mendapatkan tanah yang optimum untuk budidaya ikan ataupun udang di kolam ataupun di tambak. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum meliputi alatnya yaitu akuarium, ember, dan juga sekop. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu pupuk urea, pupuk TSP, tanah, dan juga kapur pertanian ataupun kapur CaCl3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah kerja untuk melakukan pengapuran dan juga pemupukan. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Jika alat dan bahan tersebut sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanah ke dalam akuarium dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kemudian membolak-balikkan tanah tersebut dengan menggunakan sekop supaya menjadi rata. Jika sudah, maka menjemur tanah tersebut kurang lebih 3-5 hari sampai tekstur dari tanah tersebut terlihat seperti basah atau rata. Kemudian masukkan air dari ketinggian kurang lebih 50 cm dan membiarkannya selama 1-2 hari. Kemudian mengeluarkan air tersebut selama 1 hari dan juga mengeringkan tanah tersebut selama 1-2 hari. Kemudian mengukur pH dari tanah tersebut dan jangan lupa untuk melaporkan hasilnya. Jika sudah, maka memberikan kapur pertanian ataupun kapur CaCl3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Mengeringkan selama 2-3 hari dan juga padatkan. Jangan lupa untuk memberikan lapisan kulit garang dan pasir putih setebal 1 cm. Kemudian mengisi dengan air setinggi 20 cm. Jika sudah, maka menambahkan pupuk urea sebanyak 50-205 kg per hektar dan juga pupuk TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Sebarkan pupuk tersebut sampai merata di seluruh tanah. Lakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Kemudian jangan lupa untuk memberikan saponin sebanyak 50 kg per ha atau setara dengan 7 ppm selama 5-7 hari. Tujuan diberikannya saponin ini adalah untuk menunjukkan hama tanah dasar atau dasar tambak atau kolam. Jangan lupa untuk menambahkan air dan juga melaporkan secara lengkap hasil dari praktikum. Yang satu kita uji coba dengan cara tabur di tanahnya. Mengapa perlu pemupukan? Pemupukan bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan planktonik, ganggang mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan di kolam ikan.
Pupuk mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas suatu kolam. Pupuk yang biasa digunakan yaitu urea dan juga TSP. Pupuk urea yang digunakan dengan dosis 400-500 gram per meter persegi. Fosfor, nitrogen, dan kalium adalah nutrisi utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri dan alga. Organisme ikan dan makanan ikan kecil membutuhkan bakteri dan alga sebagai makanan. Jadi, peningkatan yang satu akan menguntungkan yang lain. Selanjutnya yaitu mengapa perlu pengapuran. Pengapuran dilakukan untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambah kekerasan atau kepadatan tanah. Kapur yang biasa digunakan yaitu kapur pertanian atau CaCO3, kapur tohor, dan kapur dolomit. Kapur dolomit biasa disebar dengan dosis 150 gram per meter persegi. Pengapuran dilakukan dengan cara menebar kapur secara merata pada dasar tambak dengan ketebalan berbeda pada tiap permukaan tanah. Alat dan bahannya yaitu alat meliputi 1 akuarium, 2 ember, dan 3 sekop. Bahannya tanah, kapur pertanian atau CaCO3, pupuk urea, dan juga TSP. Mekanisme reaksi pemberian kapur CaCO3. Kiat tepat pemberian kapur pada tambak harus menggunakan dosis yang ditetapkan. Biasanya sebanyak 2 ton per hektar untuk tanah yang bersifat asam. Peningkatan pH dan kesadaran air tambak tidak berlangsung cepat setelah pemberian kapur. Pengapuran dilakukan dengan mengaduk kapur dengan tanah yang telah dibajak hingga merata. Usahakan kapur tercampur hingga ke dalam 10 cm dan didiamkan selama 2-3 hari. Efek pengapuran baru tampak setelah 7-10 hari pada kolam yang tanahnya mengandung bahan organik. Jumlah kapur yang digunakan akan semakin banyak pada kolam yang mengandung unsur bahan organik untuk menambah pH dan alkalinitas air. Setelah pengapuran, nilai pH, N maupun P mulai naik. Mekanisme reaksi pemberian pupuk urea dan juga TSP. Pupuk anorganik yang diberikan akan direndam selama kurang lebih 2 minggu. Ini bertujuan agar fitoplankton untuk pakan ikan atau udang dapat tumbuh. Setelah direndam, maka pupuk ditebar secara merata di permukaan dasar kolam. Pupuk anorganik ditebar dengan dosis 1-2 ton per hektar, kemudian mendiamkan selama 1-2 minggu. Pupuk anorganik ditebar dengan dosis 1-2 ton per hektar. Reaksi dari pemupukan baru terlihat setelah 1 minggu. Fitoplankton yang dihasilkan diharapkan dapat menumbuhkan zooplankton yang nantinya dijadikan sumber protein hewani yang dapat memberikan kontribusi pada pengoptimuman pertumbuhan ikan yang dibudidayakan di kolam atau tambak.